Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan yang ke-12 yang kita lakukan via YouTube lagi ya. Baik, kita akan share-kan untuk materinya. Mulai dari bagian pertama dari sesi ini, yaitu inspirasi dan peluang bisnis. Baik, kita mulai di sini. Landasan mencari inspirasi. Ini ada beberapa guidance atau petunjuk ya. Yang pertama kita harus menggunakan namanya teori ketidaksempurnaan ya. Ini teori ya menyatakan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka semuanya serba tidak pasti dan itu berarti hukum peluang itu terjadi ya. Peluang. Jadi semua orang punya kesempatan untuk bisa sukses gitu ya. Semua orang punya kesempatan untuk bisa sukses. Apapun itu ya, seorang yang dia itu menjadi pemenang itu adalah orang-orang yang bisa mengambil peluang ya. Meskipun itu kecil tapi saat tidak ada orang yang mengambil, bagi orang yang dia mengambilnya itu menjadi suatu peluang yang punya kemungkinan besar untuk bisa berhasil. Kemudian yang kedua adalah hindari jebakan logika ya, pakai model karena saya orang miskin, karena saya orang tidak begitu pandai, maka saya punya chance untuk sukses kecil misalkan ya. Logika seperti itu ya. Logika itu mengatakan bahwa kalau orang itu seperti ini, maka seperti ini. Yaitu hindari seperti itu ya, karena tadi ada teori ketidaksempurnaan. Jadi kalau sempurna itu berarti semuanya menggunakan logika ya. Semuanya menggunakan logika atau semuanya bersifat absolut. Padahal di dunia ini nggak ada yang absolut ya. Kemudian yang ketiga berpikir berbeda dengan kebanyakan orang, maka ada sesuatu yang beda. Itulah ciri-ciri orang yang sukses, orang yang jadi pemenang adalah berpikir beda dari kebanyakan orang. Kemudian adalah berpikir detail ya. Detail itu ya sampai dengan hal-hal yang sangat kecil itu dia pertimbangkan. Nah, maka tidak hanya sekedar pakai apa namanya pikiran logis, tapi ya hal yang kecil itu kemungkinan bisa terjadi itu dipertimbangkan ya. Baik, kemudian yang kelima ganti kata tetapi dengan kata dan. Nah, ini kalau kita menggunakan kata tetapi itu biasa akan menegasikan ya, akan membuat sesuatu jadi kebalikan ya. Ini peluang untuk sukses besar, tapi ya, tapi saya itu tidak begitu berminat. Nah, artinya nggak jadi sukses kan gitu ya. Jadi ganti dengan dan ya. Peluang untuk sukses besar dan saya akan mencobanya kan gitu ya. Dan itu biasanya tidak menegasikan. Dia adalah sejajar ya, sejajar. Nah, ini suatu tips atau kiat ya. Berikutnya eh, munculnya inspirasi. Nah, ini disebutkan di sini ada dua faktor ya, faktor internal yaitu subjek dan faktor eksternal atau objek ya. Faktor internal digunakan sebagai alat dalam memecahkan masalah, faktor eksternal untuk menjadi sumber munculnya sebuah inspirasi. Ada alat, ada objek ya. Alat itu yang kita miliki ya. Kalau objek itu yang akan kita tuju gitu ya. Nah, dua-duanya harus ketemu ya, dari temu konektivitas ya. Kemudian ada juga muncul ide dari orang lain. Ini jadi input ya. Nah, ketiga-tiganya itu nanti ada ditemu, kemudian dicari solusinya, hasilnya bagaimana.
Nah, setelah itu nanti muncul alternatif ide ya yang dipikirkannya dengan teori kreativitas ya. Kemudian berikutnya untuk mencari solusi kreatif maka nanti kita perlu menimbulkan atau memunculkan satu inspirasi. Ini atau saat mencari solusi kreatif kita apa ini timbul satu inspirasi. Atau juga ini ya namanya teori ya, teori juga bisa berkata lain juga ya. Ide itu nggak cuma dari orang lain ya, tapi macam-macam ya. Ide pertama, ide dua dan sebagainya nanti dimunculkan imajinasi atau visualisasi ya. Kemudian nanti ada imajinasi ide dan kemudian muncul inspirasi. Ya, agak mirip juga ya, hanya di sini eh, tidak disebutkan alat atau objek ya, semua muncul dari ide atau gagasan. Nah, kemudian sumber peluang. Sumber dan cara menemukan peluang itu ada tiga ya, ada dari diri Anda, ada dari lingkungan, dari apa yang belum ada sebelumnya. Dari diri kita itu bisa berupa hobi, keahlian atau keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, pengalaman saat kecil ya. Ini menentukan minat diri kita nih. Kalau dari lingkungan sekitar kita nanti bisa muncul karena perubahan yang terjadi, lingkungan keluarga dan dorongan orang tua. Perubahan yang terjadi nanti misalkan dalam hal peraturan ya atau kebijakan dari pemerintah misalkan ya, atau perubahan pasar ya harga naik dan sebagainya gitu ya. Perubahan yang terjadi dalam aspek teknologi ya sekarang ya dengan model ada serba online ya, kemudian berkembangnya startup, kemudian juga ada IoT, Internet of Things dan sebagainya. Ya, ada ekonomi, sosial budaya, lingkungan ya. Kemudian berikutnya tadi sudah ya nih ya, lingkungan keluarga dan dorongan orang tua. Ada juga lingkungan adalah figur dan menjadi mentor. Ini nggak ada penjelasannya ya, terlewati aja nih. Kemudian kita langsung ke sini ya. Ini lingkungan ya, lingkungan yang mempengaruhi kita menjadi sumber peluang. Ada juga dari apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya ya. Bisa menciptakan sesuatu yang baru, menjadi inventor, penemu begitu ya. Ada penemu lampu pijar ya, Thomas Alva Edison ya, penemu mesin uap itu kan itu menemukan yang sebenarnya belum pernah ada ya. Kemudian juga mendatangkan sesuatu yang baru di tempat Anda dari tempat lain. Kemudian mengantisipasi kejadian yang akan terjadi ya. Ini menggunakan imajinasi atau visualisasi. Ya, berikutnya ini sumber peluang ada tiga ya, diri sendiri, lingkungan, kemudian dari yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, ini murni kreativitas yang ketiga ini. Ya, berikutnya skema aku bisnis pasar produk, ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Ini adalah proses ya, proses munculnya apa inspirasi membuat sebuah produk ya. Yang pertama itu dari mana Anda mulai ya, dari minat kita gitu ya, minatku ya, minat aku. Kemudian nanti kita perlu menciptakan daya saing ya, mengetahui pasar. Kita juga harus mampu untuk mencari segmen yang kosong yang belum dimasuki oleh pebisnis lain ya. Maka nanti ini kuasai bisnis ya, mungkin di tempat itu yang selama ini belum ada orang yang mau masuk ke dalamnya ya. Nah, berikutnya nanti dari minat dan pasar serta bisnis ini muncul apa namanya jasa atau produk yang kita akan hasilkan gitu ya. Nah, di sini juga ada proses yang namanya riset dan trial ya, tapi bukan trial and error ya, trial itu yang mencoba gitu ya. Uji coba mungkin sama seperti itu.
Kemudian berikutnya, ini ada sekedar contoh ya, contoh ide kreatif karena hobi ya. Ini nanti bisa nyari di internet ini apa kisah-kisah orang yang sukses ya. Ini ada yang membuat sebuah website yang dia itu sebenarnya dari awalnya adalah karena hobi baca buku ya, hobi baca buku. Ya maka dia berpikir kira-kira apa yang bisa dia buat bisnis ya. Oh kemudian dia ini ya bisa bikin toko buku. Kemudian juga mengakomodasi orang-orang yang punya bakat menulis tapi tidak punya akses ke penerbit ya. Kemudian juga apa namanya sampai jasa pengiriman dari buku gitu ya. Jadi tidak hanya menjual tapi juga pengiriman dan sebagainya ya. Jadi intinya dia berpikir bagaimana membuat bisnis berdasarkan hobi dia, yang dia senang untuk melakukan itu semua yang berkaitan dengan buku ya, penyewaan buku, ada jual beli buku, kemudian juga bisa upload materi yang itu orang bisa menerbitkan karyanya, bukunya sendiri ya. Ini nulisbuku.com ya. Contoh ya, peta konsep inspirasi berdasarkan hobi ya. Yang tadi ya hobinya membaca nih. Membaca ini nanti bisa muncul bisnis persewaan buku ya. Kemudian bisa menjadi penulis. Kemudian juga buka penerbitan. Kemudian buka toko buku. Ya, kemudian buka bisnis jasa yang berkaitan dengan hobi dia membaca, misalkan apa clipping lalu diterbitkan. Clipping itu menggunting-gunting apa berita-berita atau dari koran atau dari majalah begitu ya. Jasa penerjemahan ya, translation ya. Jasa desain promosi, jasa iklan dan marketing, jasa editor skripsi, jasa majalah perusahaan dan sebagainya ya. Jadi skripsi ternyata ada jasa juga betul masuk di sini ya. Tapi ini sekedar editor loh ya, bukan untuk pengolahan data, apalagi nanti menghasilkan skripsinya itu sendiri ya bukan ya. Baik, berikutnya mungkin bisa diberikan contoh yang lain ya. Hobi hobi musik ya misalkan ya, bisa juga hobi sepeda, ada loh ya. Apa keponakan saya itu hobi sepeda ini, sepeda balap. Ini bukan sepeda goes bukan ya. Sepeda motor balap gitu ya. Itu yang buka toko cocok gitu ya. Kemudian dia bisa membuka beberapa cabang seperti itu ya. Karena muncul dari hobi ya, muncul dari hobi atau kegemaran ya. Artinya kalau hobi itu kan tidak gampang bosan ya, namanya hobi ya, kegemaran ya. Ya, berikutnya 7 hal yang perlu diperhatikan memasuki bisnis. Yang pertama, seberapa besar tingkat kebutuhan produk jasa tersebut di pasar yang akan dimasuki. Yang kedua, kontinuitas kebutuhan produk tersebut. Keberlangsungan ya, kontinuitas. Yang ketiga, mengapa pasar enggan membeli produk atau jasa Anda? Nah, ini perlu digali ya. Kalau memang betul-betul enggan membeli, mungkin karena produk kita tidak begitu diminati atau kualitasnya rendah atau harganya mahal kan bisa juga ya. Maka harus diketahui persis itu. Yang keempat, bagaimana pelanggan mengetahui prospek produk Anda? Ya, kemudian gunakan time. Time ini kepanjangannya adalah timing, intuition, momentum, and effort. Timing itu ya waktunya pas apa tidak ya. Kemudian intuisi ini menggunakan otak kanan itu ya. Momentum dan effort itu upaya atau usaha ya. Kemudian yang keenam, selalu lakukan riset pasar yang akurat. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi ya, ada tren itu kecenderungan ya. Tren, gaya hidup, pesaing baru dan sebagainya. Ya, ini 7 hal yang perlu diperhatikan untuk masuki suatu bisnis. Berikutnya, kegagalan sebuah peluang atau kegagalan mengambil suatu peluang ya.
Yang pertama tidak segera mengambil keputusan ya, terlalu lama mikir gitu. Terus peluang diambil orang orang lain ya. Jadi yang keempat itu ya, diambil oleh orang lain. Kemudian waktunya sudah lewat ya, sudah kadaluarsa, obsolete ya, expired ya. Kemudian yang ketiga, survei tidak akurat hanya berdasar persepsi ya. Kemudian yang keempat diambil oleh orang lain, yang kelima tidak ada strategi yang jelas beserta konsepnya ya. Di asal-asalan ya, tidak pakai strategi, tidak pakai taktik ya. Maka ini penting ya, strategi bisnis itu penting. Nah, sekarang bagian yang kedua dari perkuliahan pada hari ini, yaitu tentang inovasi dan kreativitas. Ini harusnya pakai pakai V ya, kreativitas ya, nggak pakai F ini, salah, nanti bisa diperbaiki ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang atau thinking new thing. Ini gambarnya Mas Menteri ya, sebelum jadi menteri ini ya. Dulu masih jadi bosnya Gojek begitu ya. Ini orang kreatif ya, kreatif mencari ide baru, bikin perusahaan taksi tanpa armada, tanpa punya mobil motor ya. Nanti masing-masing orang yang jadi drivernya. Nah, itu kan cara baru dalam berbisnis transportasi. Kemudian menemukan peluang yang ternyata belum ada di Indonesia, yaitu peluang besar begitu ya. Kemudian inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia. Objek-objek dan substansi baru ya, kalau dulu saya berikan contoh itu air mineral, aqua, itu kan objek baru ya, yang berguna bagi manusia. Siapa sih yang nggak butuh air? Siapa sih nggak butuh air minum kan gitu ya. Oke, ini kalau betul-betul di maintain itu bisa terus membesar ya. Tapi kalau sudah semakin membesar itu nanti banyak yang ingin ikut dalam andilnya atau sahamnya ya, maka sekarang ya Aqua tidak lagi murni perusahaan nasional ya. Itu sudah jadi perusahaan publik multinasional, apalagi munculnya Danone ya, perusahaan dari Prancis yang menguasai nggak tahu berapa persen ya. Kayaknya kalau sudah jadi nama itu biasanya udah 50% ke atas gitu ya. Dan apa namanya sahamnya gitu. Kemudian yang kedua contohnya ini Sabtuari Sugiarto ya, ini dengan sedekah rombongan ya. Silakan bisa nyari informasi tentang ini ya. Ini contoh-contoh kreativitas ya. Kemudian berikutnya ada juga kalau yang kanan itu ya, Mas Jody dengan warung steak grupnya, kemudian Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Ini kan pola-pola kreatif yang dimunculkan ya. Baik, kegunaan pola pikir kreatif yang pertama menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Kemudian yang kedua mengubah masalah menjadi peluang. Ini termasuk yang adversity quotient ya, adversity quotient AQI, atau suatu kecerdasan untuk mengubah masalah menjadi peluang. Kecerdasan untuk mengubah suatu hambatan menjadi change, peluang, ya sama ya. Kemudian yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Kemudian yang keempat, menemukan fenomena baru. Yang kelima, menemukan teknologi baru. Yang keenam, mengubah keterbatasan menjadi keunggulan. Keterbatasan itu kekangan itu ya, kekangan. Ini silakan nanti berikan contohnya ya. Sesuatu yang keterbatasan menjadi keunggulan. Ini kalau dunia entertainment contohnya banyak gitu ya. Artis-artis yang wajahnya buruk, ya sebenarnya nggak ada yang buruk ya di dunia ini ya, semua bagus ya. Katakanlah ada Mandra, ya ada siapa lagi ya, yang kedua ada Dono gitu ya. Itu mungkin jauh dari wajah ganteng gitu ya. Tukul juga ya, Tukul Arwana.
Tapi itulah jadi keunggulan ya. Justru dengan wajah itu maka dia lebih unggul daripada yang banyak keunggulan dalam hal apa? Keunggulan wajahnya ganteng itu ya malah banyak yang tidak terkenal ya karena yang ganteng banyak itu ya. Ya sementara yang wajahnya khas tadi ya, yang mungkin orang bilang pas-pasan, sangat pas-pasan atau tidak level tapi malah menjadi sebuah keunggulan ya. Tuh, keterbatasan menjadi keunggulan. Berikutnya, nah ini teori ketidaksempurnaan. Tadi udah saya jelaskan ya teori ketidaksempurnaan itu. Ya, tidak ada yang sempurna dunia ini ya. Artinya kalau kita lihat sesuatu yang dia jadi masalah mungkin itulah jadi peluang ya, jadi peluang. Saat kita melihat di jalan tol itu macet ya. Wah, ini kan sesuatu yang buruk. Bagi orang-orang yang dia cerdas itu dia mikir ya, orang pasti haus ya, apalagi di jalan tol dulu pas lebaran bisa sampai 8 jam itu macet total ya. Maka dia jualan minuman. Minumannya mungkin bisa dibanderol 3 kali lipat dari harga normal. Keuntungannya bisa besar itu ya. Itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa mikir seperti itu ya. Ya baik, kemudian dari teori ketidaksempurnaan nanti menjadi the basic of creative thinking, menjadi dasar untuk bisa berpikir kreatif. Kemudian juga menggunakan insting dan intuisi, ini menggunakan otak kanan ya. Jadi orang wirausaha itu kan lebih banyak menggunakan otak kanan daripada otak kiri. Otak kiri itu yang hubungannya dengan masalah logika, masalah analisis, masalah rangkaian ya, rumus begitu ya, if then else gitu ya. Kalau orang wirausaha kan pakai otak kanan itu yang ada intuisi, ada insting, ada imajinasi, ada kreativitas, kemudian spontanitas, humoris dan sebagainya gitu ya. Nanti bisa buka pertemuan kedua atau ketiga dulu ya. Nah, itu semua itu bisa menimbulkan atau memunculkan suatu inspirasi ya. Berikutnya menggunakan kreativitas ya. Oke, kita lihat di sini dari persoalan sehari-hari itu kita bisa tahu ya, apakah ada jawaban pasti gitu ya. Ada. Kalau ada nanti menggunakan logika dan pengetahuan untuk menjawab dan mengkalkulasi risiko yang ada, persoalan selesai. Tapi dengan teori ketidaksempurnaan tadi, itu jawaban mungkin belum pasti ya. Namanya ketidaksempurnaan itu nanti seperti teori relatif gitu ya. Semuanya serba relatif. Ya, nanti hanya bilang peluangnya besar atau kecil. Tapi semua punya peluang, ya. Nah, saat tidak pasti, maka adakah risiko? Ada pasti ya. Namanya nggak pasti itu pasti ada risikonya kan ya. Nah, tapi kalau kita itu menggunakan otak kiri yang dia tadi sifatnya logika, rangkaian, analisis, berbasis rumus, formula dan sebagainya, itu dia akan menghindari risiko bila ada. Cenderung menggunakan pengetahuan eksak atau yang pasti, eksakta gitu ya, untuk memecahkan masalah atau persoalan. Kemudian orang yang dia menggunakan otak kiri berdasarkan pengetahuan yang dia miliki biasanya malas bertanya pada orang lain. Ya, kemudian berpendapat persoalan itu adalah masalah yang harus dihindari karena berisiko. Nah, ini kalau sudah dihindari karena berisiko, maka nanti pasti gagal untuk mencoba, nggak mau ngapain ya, ini penuh resiko gitu ya. Nah, sehingga orang seperti ini itu ya termasuk yang tidak kreatif ya, tidak kreatif. Jadi hanya sekedar mikir-mikir, berisiko, tidak mau mencoba. Nah, bagaimana kalau orang yang dia itu wirausaha, yang dia itu lebih condong untuk menggunakan otak kanan, ya otak kanan, maka dia cenderung bertahan untuk tidak menyerah begitu saja dan mencari solusi, menggunakan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi yang ia tahu
bertanya ke orang lain, baca buku, mencari di media web untuk mencari solusi dan improvisasi agar bisa memecahkan masalah secara kreatif. Nah, kreativitas itu kan di sisi kanan dari otak kita ya. Sukses karena mencoba dan terus mencoba dengan bertahan, tetapi otak kanan berpikir keras untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga dia termasuk orang yang tidak gagal, ya. Ini. Nah, ada juga ini tadi ya. Kalau pertanyaan kan bisa jawab ada, bisa tidak. Bagaimana kalau jika tidak ada risiko? Ya. Nah, mencari jalan dan solusi selesai. Nggak gagal, nggak ada risiko yang mudah ya. Itu. Yang biasa kita perlukan ini ya, poin ini yang ada dan ada ini. Nah, sebetulnya kalau semua bidang usaha itu pasti ada risikonya ya, tidak. Ya, kecuali kalau bukan wirausaha ya, itu resikonya apa namanya sangat kecil ya, seperti menjadi PNS itu ya, seperti menjadi pegawai karyawan dari sebuah perusahaan yang sudah bonafit katakanlah, itu termasuk ya nggak berisiko, tapi ya namanya konsep ini ya, no risk no return ya. Jadi kalau tanpa berisiko return-nya juga rendah, sedikit ya. Risikonya besar, itu ya kemungkinan dapat duitnya besar juga gitu ya. No pain, no gain, no risk, no return ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian dan sebagainya ya. Baik, berikutnya masih 4 slide lagi nih. Prinsip-prinsip berpikir kreatif ya. Nanti ini bisa Anda buka ya dari bukunya. Ini bukan buku ya, dari blogspot.com ini. Ada pola pikir kreatif diawali dari teori ketidaksempurnaan. Nanti di tulisan ini ada konsep bisnis yang isi tapi kosong dan yang kosong tapi isi. Itu teori-teori ini teori orang-orang filsafat sebetulnya ya. Nah, filsafat itu memandang isi itu kosong, memandang kosong itu isi, itu ya. Dan bisnis itu seperti itu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya dia itu sangat besar, tapi boleh jadi dia itu merugi. Ada lagi yang dia kecil tapi dia untungnya besar gitu ya. Jadi seperti kalau apa ini perusahaan startup itu kan kayaknya nggak punya garasi, nggak punya armada, tapi keuangannya itu muncul luar biasa ya. Seperti ada Lazada, Tokopedia itu kan nggak punya toko sebetulnya. Dia hanya sebagai makelar. Kalau makelar itu kantornya pasti kecil, tidak sebesar perusahaan Honda otomobil ya, perusahaan Toyota gitu ya, itu pasti besar ya. Nah ini justru seperti ada Gojek itu ya, valuasinya melebihi Garuda gitu. Padahal Garuda itu kan besar sekali ya. Nah, tapi sekarang Garuda itu malah merugi karena penumpangnya itu kan jarang ya. Itu yang dikatakan isi tapi kosong gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang dia menghubungkan antara konsumen dengan penyedia jasa, ya seperti Gojek itu ya sebenarnya kosong. Kosong dalam artian apa? Kantornya mungkin tidak segede kantornya Garuda gitu ya. Tapi isi itu uangnya bisa masuk terus ya, karena kan sekian persen dari transaksi yang dilakukan oleh driver dan konsumen itu kan masuk ke pundi-pundinya Gojek gitu ya. Nah, semua tergantung seperti itu ya, itu udah sepertinya terus menerus ya, meningkat terus itu penghasilannya. Kemudian nanti silakan Anda bisa buka di sini ya untuk yang pola pikir kreatif ya. Mungkin coba kita buka di sini ya. Nah nih ada teori ketidaksempurnaan, bisa dibaca. Nanti adalah bahwa segala sesuatu memiliki kelemahan masing-masing dan tidaklah sempurna. Teori ketidaksempurnaan merupakan kebalikan dari cikal bakal bagi seorang pebisnis ulung dalam berpikir untuk menemukan sebuah peluang, yaitu bayangan dari sebuah kesulitan. Ya, ini cukup banyak ya, nanti sampai dengan ada ini ya, ada isi tapi kosong, tapi berisi, semua kembali pada cara kita melihatnya ya. Ini dua-duanya berhubungan ya. Cuma kalau saya lihat ini lebih cocok untuk bahasa-bahasa filosofis ya.
Ya, baik. Kita lihat sekarang berikutnya, kembali ke yang tadi. Maaf. Ini ya. Think differently with opposite position. Ya, berpikirlah secara berbeda dengan posisi berkebalikan ya. Jika saya jadi dia, bagaimana? Jika saya tidak melakukan hal seperti itu, bagaimana? Kan gitu ya. Berpikir berbeda ya. Kemudian think more detail, berpikir lebih detail, have a perfect result, ya, memiliki hasil yang sempurna. Itu jadi kita tuh mikirnya hasilnya harus bagus kan gitu ya. Maka berpikir kreatif seperti itu, tidak salah-salahnya. Kemudian there must be a solution, selalu akan ada solusi. Kemudian yang ketujuh, kesulitan dan inspirasi melekat satu dengan yang lainnya. Ya, baik, ini adalah orang-orang berpikir kreatif seperti itu ya, pikirannya bagus semua, detail ya, berpikir beda dengan orang lain ya, selalu akan ada solusi, tapi kan positif ya. Kemudian saya harus berbuat yang paling baik ya, perfect bagi orang lain, jasa juga jasa yang perfect bagi orang lain dan sebagainya. Berikutnya proses pembentukan inovasi. Ini dari masalah ya, dari masalah kemudian dipecahkan secara inovatif menjadi solusi kreatif. Orang lain menggunakan solusi kreatif ini, kemudian menjadi inovasi, terus digunakan oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi tradisi. Ya sama ya, lampu pijar itu awalnya itu ya masalah kan ya, masalah kalau selalu harus menggunakan api, pakai obor, pakai lilin itu kan ya, itu masalah itu ya. Pemecahan ya ternyata kan bisa ditemukan lampu pijar dan orang lain menggunakan ini ya. Wah, dibuatlah perusahaan yang besar untuk menghasilkan lampu pijar yang muncul, kemudian ada neon, ada apa namanya lampu-lampu jenis yang lain gitu ya. Itu menjadi inovasi ya. Terus digunakan dan sekarang menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia ya, yang mencakup hajat hidup orang banyak gitu ya. Berikutnya slide yang ke-17 ya. Ini jenis-jenis inovasi ya. Inovasi kemasan dan online marketing ya, ini dari siapa ini? Ya kita lihat di sini aja ya untuk teksnya. Teksnya nanti ini bisa dicari ya di internet ya. Karena sebetulnya orang sukses di Indonesia itu banyak sebetulnya ya. Orang yang inovatif di Indonesia banyak ya. Gak hanya Nadiem Makarim ya. Itu contoh-contoh yang mungkin paling ekstrim gitu ya, ekstrim. Orangnya juga ekstrim juga dalam artian muda, cerdas dan sebagainya ya. Jadi triliuner dalam usia sangat muda ya. Jadi menteri juga usia sangat muda, 30-an kan sangat muda ya. Baik, inovasi produk ini bisa isi dan kemasan. Ini jenis-jenis inovasi ya. Kemudian inovasi marketing, pemasaran ya, cara menjual, cara mendistribusikan, cara memasarkan, cara mengiklankan, cara menciptakan permintaan, cara menciptakan kebutuhan. Kebutuhan itu diciptakan itu ya. Bagaimana biar orang butuh terus beli punya kita gitu ya. Kemudian juga ada inovasi proses ya, proses penciptaan produk, proses produksi, proses teknologi pengemasan, proses R&D, R&D itu research and development, lead bank, penelitian dan pengembangan. Kemudian juga bisa inovasi teknikal ya, teknik desain, teknik pengawasan, teknik pengerjaan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, inovasi administrasi itu bisa dalam aspek penyimpanan data, pembuatan dan pengumpulan data dan sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis inovasi yang bisa dilakukan ya. Kaitannya nih dalam hal apa ini? Contoh inovasi kemasan dan online marketing. Baik, ini adalah akhir dari mata kuliah kita ya. Selesai ya, mungkin ini untuk pertanyaan disimpan dulu ya. Mohon maaf sebetulnya ini hari Senin ini
Departemen Teknik Komputer dan juga 5 departemen yang lain itu akan ada kedatangan tamu yang akan melakukan proses akreditasi internasional IABI, ya. Itu ada gladi bersih hari Senin, ya. Ini sehingga acara pagi sampai dengan sebelum duhur, sehingga ini memang mata kuliah perusahaan kebetulan juga ada jam 7 dan jam 11, ya, sehingga ini tidak bisa dilakukan secara online lewat tatap muka real time, ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan nanti Departemen Teknik Komputer, ya, di prodi S1-nya ini bisa terakreditasi internasional, ya. Kemudian tanggal berikutnya minggu depannya itu baru ada penilaiannya, ya, penilaiannya. Tapi kita persiapan sudah lama sebetulnya, nanti hari Senin ini itu ada gladi untuk penilaian, kemudian minggu depannya itu real penelitian itu akan penilaian akan dilaksanakan. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa terakreditasi secara internasional dengan skema IABI ini. Ya, baik, kita akhiri ya pertemuan pada pagi siang hari ini saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.